Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stop Tension di sini. Kita kembali lagi dengan analisa teknikal di saham-saham di seputar Bursa Efek Indonesia ya. Kali ini saya bikin satu video untuk menganalisis saham-saham yang bergerak di seputar batubara. Ya, tambang-tambang batubara gitu. Ada beberapa yang saya pilih yang saat ini di tanggal 7 April 2023 itu terlihat udah lebih bagus. Sebelum kita masuk ke tambang batubara, ke emitennya ya, saya coba melihat dulu indeks sektor energi. Ya, jadi ini kita lihat chartnya dulu. Ini adalah indeks untuk sektor energi. Jadi di sini bukan cuma batu bara ya, termasuk juga gas alam dan minyak. Jadi emiten-emiten yang bergerak di bidang energi tergabung dalam sini, termasuk batu bara. Nah, di sini saya pernah di salah satu grup saya bahas mengenai sektor energi ini. Waktu itu kita lihat di sini ada head and shoulder ya, di sini left shoulder, ini head, di sini right shoulder dengan neckline. Neckline-nya itu ada di sini ya. Nah, sekitar di sinilah neckline. Jadi begitu ini tertembus atau katakan di bawah sini lagi lah ya. Nah, seperti ini kira-kira ini neckline-nya. Enggak lah ya, di sini. Nah, pada waktu itu tertembus, kemudian terjadi tes resisten di sini, kemudian harga atau pergerakan sektor energi tidak terlalu bagus, kemudian turun di sini. Saya sering menganjurkan teman-teman untuk lepas semua yang di sektor energi karena ini menunjukkan negatif trend atau downtrend gitu ya. Tapi ternyata harga kembali bergerak naik, sektor energi berhasil naik ke atas neckline yang hijau ini, sehingga saya kemudian lebih optimis untuk bermain-main dengan sektor energi, terutama kalau di bursa kita itu batu bara ya, yang emitennya cukup banyak. Sehingga di sini saya hanya memperhatikan sektor energi ini agar tidak sampai turun di bawah support di sekitar 2080. Selama sektor energi ini ada di atas 2080, saya kira cukup aman untuk mendapatkan keuntungan dari saham-saham di sektor energi termasuk batu bara. Jadi kalau teman-teman main-main di sektor energi itu, kita punya Pegas, kita punya Medco, kita punya Elsa, gitu ya. Ada beberapa termasuk beberapa grup Bakri, gitu ya. Ada Energi Mega Persada, ENRG, kemudian ada Bumi, itu termasuk saham-saham yang di sektor energi. Tapi khusus hari ini kita akan bahas beberapa saham di sektor batubara ya, di pertambangan batubara. Saya pilihin yang kira-kira udah terlihat bagus chartnya. Pertama kita akan lihat PTBA. Nah, PTBA di harga 4.030, teman-teman bisa melihat. Saya juga udah lihat di sini ya. Jadi di sini ada penembusan resisten, walaupun ya volumenya nggak bisa dikatakan besar ya, masih sekitar rata-rata aja volume transaksinya. Tapi ada penembusan resisten, sehingga kalau teman-teman ingin membeli saham PTBA, saya kira teman-teman bisa menunggu di support di sekitar 3.970-an. Di situ itu harga yang saya kira cukup bagus untuk melihat apakah support ini cukup kuat atau enggak. Sentimen ini tentu saja kita mesti perhatikan juga dengan sentimen harga minyak dunia. Kalau minyak dunia naik terlalu tinggi, tentu saja batubara sebagai alternatif dari minyak bumi itu akan mengalami
penguatan. Nah, tentu saja diharapkan batubara produksi Indonesia itu bisa diekspor dengan harga yang lebih bagus. Tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya harga batu bara dalam negeri yang ditentukan oleh pemerintah, DMO ya istilahnya, itu ada harga yang memang udah distandarisasi oleh pemerintah, harga ecerannya gitu, untuk supply ke pembangkit listrik dalam negeri. Itu juga kita mesti perhatikan. Tetapi secara umum harga batu bara itu dipengaruhi oleh harga batu bara dunia. Jadi kalau harga batu bara dunia kita lihat menguat, bisa dipastikan atau bisa dipercaya bahwa emiten-emiten di sekitar tambang batu bara itu akan mengeruk keuntungan. Tentu saja teman-teman bisa lihat pengalaman tahun lalu di mana harga batu bara naik signifikan, kemudian tambang-tambang batu bara itu mengalami uptrend. Teman-teman bisa lihat harganya udah mulai naik, menembus resisten. Di sini pertama terjadi penembusan resisten, kemudian harga melemah untuk support test dan harga naik lebih tinggi. Jadi kita udah lihat ada higher high dan higher low. Saya kira ini udah cukup jelas pertanda sebagai uptrend. Kalau teman-teman masih perlu konfirmasi, saya punya MACD di bawah sini yang menunjukkan golden cross, artinya memang trennya sudah naik, golden cross di atas 0. Saya kira tren untuk PTBA itu sudah naik. Berikutnya saya punya Adaro. Nah, Adaro ini teman-teman bisa lihat di sini N adalah resisten untuk Adaro ya. Nah, perhatikan kita punya resisten walaupun di sini low-nya belum membentuk higher low. Ya di sini buat teman-teman boleh katakan higher low, tapi saya kira ya, itu belum atau masih terlalu dekat ya. Jadi saya belum bisa menggolongkan itu higher low. Cuman teman-teman perhatikan di sini ini adalah resisten yang sudah menjadi resisten sejak di sini ya, sejak Januari 2023. Sekarang ini coba ditembus oleh Adaro. Teman-teman bisa perhatikan apabila Adaro berhasil menembus resisten ini di sekitar 3100 ya. Ya, 3100, teman-teman saya kira bisa mengikuti pergerakan Adaro, ikut aja tren naiknya. Saya kira untuk resisten berikutnya dari Adaro ini bisa kita lihat, ini akan menjadi target untuk pergerakan Adaro ya, di sekitar 3500. Saya akan kasih warna merah, ya, ini akan menjadi target untuk pergerakan Adaro. Teman-teman bisa melihat indikator MACD-nya juga udah golden cross, artinya memang kita masih bisa berdebat soal ini, karena belum terjadi penembusan resisten yang bagus. Memang agak curi start ya, tapi nggak apa-apa, ini bisa masuk dalam watchlist. Teman-teman tinggal perhatikan untuk resisten di sekitar 3100 untuk mulai mengumpulkan saham Adaro, kemudian mengikuti perkembangan harga batubara dunia. Berikutnya saya punya Indi. Nah, teman-teman bisa lihat ini Indi naiknya menurut penilaian saya terlalu cepat. Ya, jadi naiknya terlalu tergesa-gesa sehingga kita punya, saya kira saya akan lebih seret untuk taruh support di sekitar 2240 ya, 2200 sampai 2240 it's okay lah. Kemudian untuk resisten saya kira ini sedang ada di area resisten untuk Indi, sehingga agak kurang bijaksana kalau kita melakukan pembelian saat ini. Biasanya dekat resisten kayak gini akan ada perlawanan, teman-teman mungkin akan melihat
INDI turun dulu untuk terjadi support test seperti itu, teman-teman bisa melakukan pembelian, kumpulkan perlahan-lahan, lalu kemudian ya sama seperti saham-saham yang tadi, kita tinggal ikuti perkembangan harga batu bara. Saya kira untuk komoditas energi dunia itu kelihatannya masih cukup menjanjikan ya. Semoga aja harga komoditas energi itu masih terus menguat, mengingat saya baca OPEC dan Rusia itu mengurangi produksi ya. Ya, saya kira itu minyak berkurang suplainya, minyak akan naik harganya, kemudian itu akan membantu untuk batu bara juga. Belum lagi ditambah keperluan Tiongkok dan negara-negara Eropa akan batu bara. Kita bisa lihat saja nanti, mungkin aja kita bisa memperdebatkan Eropa masih mau pakai batu bara untuk pembangkit listrik atau enggak. Kita lihat kan selama batu bara naik, ya kita nggak ada urusan mereka mau pakai batu bara atau enggak. Yang penting harga saham tambang batu bara itu naik, ya kita ambil keuntungan aja dari situ. Untuk INDI, saya akan lebih menyarankan untuk membeli pada saat harga INDI itu ada di atas Rp2.600. Saya kira itu lebih bagus, tidak terlalu besar resiko yang kita hadapi, karena kalau sekarang ini masih di area resisten, itu bisa jadi INDI akan turun dulu untuk support test, dan kita nggak tahu, ini belum kelihatan sebenarnya apakah dia akan turun sampai ke 2.200 atau cuman sampai di sekitar 2.300 atau 2.400 gitu ya. Nah, saya kira daripada kita menebak-nebak, mending kita tinggal mengikuti aja pasar. Kalau udah ada higher high dan ada higher low, saya kira itu lebih bagus untuk kita ikuti karena resikonya menjadi lebih mudah dikontrol. Selanjutnya kita akan lihat ITMG. ITMG ini ada di sini ya, pembagian dividen ini. Ini pembagian dividen tanggal 11 April sejumlah 6.416. So, hati-hati dengan dividen trap. Ini juga sedang ada di resisten. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah resisten. Jadi kemungkinan ini belum lewat ya, belum patah resistennya. Baru penembusan, tapi kayaknya juga itu sedang susah payah. Saya akan mengatakan mending teman-teman ambil di harga 41.200. Nah, setelah dia beneran tembus resisten, dengan memperhatikan tanggal dividen trapnya ini. Jadi kalau dia bagi dividen 6.000, kemungkinan besar setelah pembagian dividen itu dia akan turun sebesar dividen yang dibagikan. Jadi 41.000 dikurangi 6.000 itu sekitar 35.000 ya. Nah, dia akan turun sebesar kira-kira ya. Jadi setelah come date-nya itu akan dilakukan adjustment. Dia akan lakukan adjustment sekitar 35.000. Hati-hati terjebak. Tapi kalau lihat tren harga batu bara yang naik, mestinya sih gak ada ketakutan ya. Kalau sekarang ini low-nya itu ada di sekitar 34, kalau dia 35 kan sedikit di atas low. Tapi ya itu bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Kalau ada yang udah punya, terus udah dapat dividen, ya nggak apa-apa juga kan. Udah dapat dividennya ini, tinggal nunggu waktu aja untuk penyesuaian. Saya kira untuk supportnya itu ada di sekitar 37.000 saat ini ya. Jadi nanti kalau ada pembagian dividen tentu saja akan mengalami adjustment. Teman-teman nanti bisa lihat lagi dia akan turun ke 35.000, dan itu artinya kita akan punya support di titik low ini ya, di sekitar 34.000. Ini akan menjadi support untuk ITMG setelah terjadi pembagian dividen. Itu yang teman-teman mesti
perhatikan jangan sampai terjebak oleh dividen trap, karena pasti ada banyak pemburu dividen yang ikutan masuk dan membuat permintaan saham ITMG itu menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Saya kira itu dulu untuk pembahasan saham-saham yang berputar di sekitar batubara. Enggak semuanya, karena ada sekitar 30 emiten dengan industri batubara, sehingga saya hanya pilih ada 4 ya. Ada 4 saham, kita bahas nanti. Kalau ada kelanjutannya, ada lagi yang terlihat bagus, yang sedang berupaya menembus resisten. Nanti kita update lagi dalam pembahasan saham-saham harian mungkin ya. Kalau teman-teman bisa putar beberapa video sebelum ini, baru aja saya bahas pergerakan saham DOIT. Itu bisa dilihat juga. Nah, nanti dilihat di playlist kumpulan analisa saham. Oke, sampai di sini. Salam cuan untuk kita semua.